السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ورحمة الله تعالى للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما حي الحيا أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى، ما حام حول حمى حرامك مسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia, atas setiap nikmat, atas kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat taufik yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki untuk bersama-sama melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang melaksanakan salat secara berjamaah. Mudah-mudahan pahala itu kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melakukan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau dan istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirah. Kita kembali melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Kabair yang berisi dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karya Al-Imam Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu taala. Mudah-mudahan dengan mengkaji, dengan membaca dan mengetahui ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dosa-dosa tertentu, kita takut untuk mendekati dosa itu dan kita menjauhi dosa itu dan kita tidak melakukan dosa itu. Kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-19, yaitu dosa syurbul khamr, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan.
Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fi as-sahihain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man syaribal khamra fid dunya yuhramuha fil akhirah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala melanjutkan pembahasan dosa besar yang ke-19 tentang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari hadis sahabat yang mulia Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang pernah mengkonsumsi khamar atau apapun yang memabukkan di dunia, yuhramuha fil akhirah, maka kelak pada hari kiamat dia tidak akan diberikan lagi khamar atau minuman khamar di dalam surga. Jadi di antara kenikmatan surga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa di dalam surga itu ada sungai-sungai dari minuman-minuman tertentu, dari berbagai macam minuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang rasanya tidak payau atau yang warnanya bersih, bening, dan tidak ada yang mengotorinya. Kalau sungai si dunia kan kadang-kadang tidak 100% bersihin, tidak 100% warnan banyunya beningin. Sungai tahlibate behenda warnanya. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala, si huang surga ada sungai-sungai yang airnya itu tidak payau dan juga warnanya bening, tidak ada yang mengotorinya. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Di dalam surga juga ada sungai-sungai yang airnya adalah susu, di mana susunya itu lam yataghayyar ta'muh, tidak bisa berubah rasanya. Tidak tahu bebasien maksudnya. Kalau susu si wang dunia amun ketahianam tidak yandak si wang kulkasen bebasi. Nah susu nang ada si wang sungai-sungai, si wang surga ada si wang sungai. Jadi ije sungai teh isinya banyun susu. Bidain si dunia sungai banyun susu. Si wang surga, di antara kenikmatan surga ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ada sungai yang airnya adalah susu, di mana susunya tidak akan pernah berubah rasanya, selalu nikmat asaya, manis, tidak tahu mansemen, tidak tahu bebasien. Kemudian ikhwan Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Si huang surga teh ada aja sungai-sungai khamar, minuman etena khamar, sungai-sungai khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Si huang ayat lain di dalam surah nang lain Allah menjelaskan bahwa khamar si surga teh tidak menihawan akalen dan tidak memabukkanen, tapi nikmat asaya, nikmat. Makanya Allah menyebutnya ladzatil lisyaribin, lezat, nikmat bagi orang-orang yang meminumnya. Telu jadi
banyu biasa, tapi rasanya tidak pahayawet dan warnanya bening, tidak ada kotoran sedikit pun, tidak ada behenda-behendayan, warna petak liat midain. Yang kedua adalah susu, sungai dari susu nang rasanya tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah sungai dari khamar yang lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Kemudian yang keempat, kikuan Allah Subhanahu wa taala, wa anharun min asalim musaffa. Ada sungai-sungai dari madu yang murni. Madu murni. Ada sungai, tidak sekedar madu nang induan pa naretena sarangan wanyi itu iya, lain madu itu, apalagi madu palsu itu lain cak, madu asli, madu murni ikon Allah. Dan si sungai madu untuk dinikmati oleh penghuni surga. Ete beberapa kenikmatan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Salah satu yang nyebut ya Allah sungai dari khamar yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Artinya orang-orang yang nanti Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya, salah satu kenikmatan yang akan mereka dapatkan dan mereka rasakan adalah meminum khamar. Nah kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehuang hadithun uluh nang pigi maihub khamar si dunia, uluh nang pigi mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan si dunia, maka si akhirat kaleh ia terhalangi dari merasakan kenikmatan khamar di dalam surga, tidak dapat. Kemudian maksudnya bahwa ia terhalangi dari merasakan kelezatan khamar surga. Apakah ia tamek surga bi lalu kemudian si huang surga ia amida kawain menikmati minuman itu, atau ketika ia nyebut hinabi terhalangi dari meminum khamar di surga, memang dia tidak masuk surga. Kikuan para ulama etun kedua adalah pendapat ulama tentang penjelasan hadis itu. Jadi yang pertama, maksud dari hadis Nabi, orang yang pernah meminum khamar di dunia, maka di akhirat di surga dia tidak meminumnya lagi, terhalangi dari meminumnya. Yang pertama pendapat ulama diantaranya adalah Al-Imam Al-Khattabi dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar, begitu juga Al-Imam Al-Baghawi. Ketika Nabi SAW menyatakan dia tidak mendapatkan khamar di surga, ini hadis menunjukkan, kata mereka, pelakunya tidak masuk surga, terhalangi dari masuk surga. Hirmanuhu min dukhulil jannah. Uluh nang pigi maihub khamar si dunia, mengkonsumsi yang memabukkan di dunia, itu mahrumun min dukhulil jannah, terhalangi dari masuk surga. Hantam ikuan nabi na uluh nang pigi maihub khamar si dunia, mida akan maihub khamaram si akhirat si huang surga. Artinya ia mida tame surgain. Hantam maihub khamar te adalah kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang yang tame surga. Artinya kalau ia mida maihuben berarti ia mida tame surgain. Itu pendapat pertama, dasar mida tame surga. Kemudian ada para ulama yang menyanggah pendapat ini. Ikuan elen amun mida tame surga teh humbuyen. Tame surga bi cuman mida mendapatkan kenikmatan itu. Hantamkan kenikmatan surga bertingkat-tingkat. Kenikmatan surga bermacam-macam. Ada orang yang dapat satu kenikmatan tertentu tapi tidak didapatkan oleh orang lain yang juga masuk surga. Nah, kikuan para ulama yang kedua tuh, kelompok yang kedua, pendapat kedua, uluh nang pigi minum khamar si dunia, ada kemungkinan bitame surga. Cuman kareh ketika ia atame surga, tidak mendapatkan nikmat meihub khamar si huang surga. Lalu kikuan ulama nang berpendapat dengan pendapat pertama andau, amun semete ia pacangan
kecewa si huang surga, maka penduduk surga teh tidak akan pernah merasakan kecewa. Kalau sama ete ia akan sedih si huang surga hantam tidak dapat nikmat maihub khamar, maka penduduk surga teh tidak akan pernah merasakan kesedihan. Kemudian dijawab oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua tun bahwa itu memungkinkan saja bahwa uluh nang pigi maihub khamar seuang dunia tuna memang mida inggite ancaam maraia si surga kareh sungai-sungai dari khamar. Jadi ia mida ketawain bahwa ada sungai dari khamar yang dinikmati oleh penghuni surga nang lain. Ia mida dapatin hantam waktu si dunia ia pigiam mencicipi khamar, ia pigiam meminum khamar, ia pigiam mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan. Nah, kemudian kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra fid dunya, barang siapa yang mengkonsumsi khamar di dunia, Nabi tidak menyebutkan apakah dia mabuk atau tidak mabuk. Tidak ada Nabi menyebutnya seuang haditsun lalu ia mabuk. Midain kikuan para ulama berarti tidak harus mabuken, asal pigi walaupun misalnya ije tetes atau walaupun misalnya inculi sama dengan tunjukah anda kasih gila ya, berarti pigi aja ia mengkonsumsi khamar atau sesuatu yang memabukkan. Nang macam itu walaupun ia tidak mabuken tetap kicak terhalangi dari mendapatkan kenikmatan mengkonsumsi khamar di dalam surga. Jadi tidak harus mabuken. Mikihai nang terhalangi dari mendapatkan kenikmatan khamar si surga teh hanya uluh nang waktu si dunia ia maihub khamar sampai mabuk mah bien hantam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam man syaribal khamra fid dunya, aweh nang mengkonsumsi khamar si dunia. Beliau tidak membedakan antara nang mabuk atau nang humboy mabuk. Nah, itu walaupun isut berarti walaupun bayar memose apa tetap ete mahawi ia terhalangi daripada khamar di dalam surga. Terhalangi dari khamar di dalam surga. Kemudian dzukira anna mudminal khamri ka'abidi wathanin. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mudminul khamri ka'abidi wathan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang kecanduan khamar, kecanduan mabuk, pun nang memabuk ya, entah ete minuman keras, entah ete sabu-sabu, entah ete obat-obatan, entah lem-leman, pun nang memabuk ya. Kemudian ia menjadi candu, terumpak nang kawai ihub dari nang memabukkan ihub mina duit cukup akan memilih sesuatu nang memabukkan imili pokoknya ia tidak mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan teh ketika ia tidak mampu mah mendapat ya. Bila ada kemampu ya inggawi dosa itu kecanduan ya. Ikuan Imam Az-Zahabi disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang kecanduan khamar atau kecanduan sesuatu yang memabukkan, para pecandu minuman keras, para pecandu narkoba dan pecandu lainnya, ka'abidi wasan itu sama dengan uluh nang menyembah berhala. Nah, beliau kemudian menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan beliau sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab musnad beliau. Imam Ahmad salah satu dari imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal tun meina sebuah kitab hadis araya musnad, hadisa are bebanaran, bahkan kitabnya berjilid-jilid. Ikuan al-Imam Az-Zahabi, al-Imam Ahmad bin Hambal di dalam musnadnya meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuan Rasulullah
mudminul khamri ka'abidi wathan, pecandu minuman keras, pecandu narkoba, pecandu yang mabukkan, pecandu yang memabukkan, ka'abidi wathan, sama seperti orang-orang yang menyembah patung, menyembah berhala. Entemen maka nyamaan Nabi uluh nang candu dengan sesuatu nang memabukkan tun dengan penyembah berhala. Hantam memang sehwang Al-Qur'an Allah menyandingkan antara khamar tun dengan perbuatan syirik menyembelih hewan untuk patung, untuk berhala. Coba sehwang surat Al-Maidah ayat 90. Kikuan Allah Subhanahu wa taala itu sehwang ayatun Allah menyandingkan antara khamar tanah, sesuatu yang memabukkan, dengan beribadah kepada berhala. Kikuan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, dan beribadah kepada berhala. Nah, kan ada Allah menyebut beribadah kepada berhala. Yang pertama menyebut, ya Allah, sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, sesungguhnya beribadah kepada berhala, dan juga mengundi nasib dengan anak panah, rijsun, perbuatan keji, min amalis syaitan, termasuk perbuatan kambe, ikhwan Tuhan. Ayo. Ini nyandingan ya Allah antara khamar tanah dengan beribadah dengan berhala, mempersembahkan hewan kurban untuk patung, untuk berhala. Makanya sehwang hadis nangandau hikwan Nabi, mudminul khamri ka'abidi wathan, uluh nang pecandu minuman keras dan yang lainnya sama dengan para penyembah berhala. Itu yang pertama. Hantam Allah menyandingkan ja sehwang ayat Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, hantamin maka inyamaan Nabi pecandu minuman keras tun dengan penyembah berhala. Hantam kada dua ya, pecandu minuman keras dengan penyembah berhala, ete sama-sama ibadah mida inerima ya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ibadah mida inerima ya Allah. Uluh nang menyembah berhala berarti ia syirik, kafir. Kalau ia beribadah, bersedekah kah, kalau ia sembahyang kah, tapi ia pergi menggawi syirik, maka mida inerima ya Allah ini ibadah. Teman-teman, syarat diterimanya ibadah itu harus dilakukan oleh seorang muslim. Berarti uluh kafir mida inerima ya Allah ini ibadah. Biar arek sedekah, biar setiap tahun Idul Adha menengah uluh sapi akan kurban, mida inerima ya Allah ini ibadah. Hantam kafir. Nah kica mudminul khamri itu uluh nang candu dengan minuman keras, uluh nang candu dengan sesuatu nang memabukkan, sama kareh ada tokepam. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis bagaimana uluh nang maihub minuman keras tun, bahkan elam sekedar elam enaretna sampai candu, sekedar pigi merasa itu mida inerima ya Allah Subhanahu wa taala ibadah. Apalagi sampai kecanduan, apalagi sampai nang mida kawat terpisah dengan botol minuman keras, sampai mida kawat terpisah dengan belek lem, sampai mida kawat terpisah dengan sabu-sabu magi ya. Ente antara kesamaan antara uluh nang candu dengan uluh nang menyembah berhala. Pertama memang sewang ayat Al-Qur'an nyandingan ya Allah. Kemudian yang kedua yaitu sama-sama ibadah mida inerima ya Allah Subhanahu wa taala. Dzukira anna mudminal khamri idza mata wa lam yatub la yadkhulul jannata. Rawan Nasa'i min hadits Ibnu Umar, rawan Nasa'i min hadits Ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata 'aqun wala mudminu khamrin. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya orang yang candu minuman keras atau sesuatu yang memabukkan yang lainnya, apabila dia mati dan belum sempat bertaubat, waktu belum hobi benar mihub, mina kawat terpisahin dengan botol atau si saran bantalannya,
Kemudian tujah ya dan ini sempetan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuan Al-Imam Az-Zahabi ada riwayat bahwa uluh macam itu la yadkhulul jannah, mida harapan tame surga. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikuan Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, aqun, yang pertama uluh nang durhaka kepada kedua orang tua ya, mengapehe ate ya, menyumpah atau menyebabkan elen duwe kedua orang tua ate inyumpahi uluh lain gara-gara iya, atau tidak patuh, tidak taat dengan kedua orang tua ya, durhaka. Itun ikut Rasulullah, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Wala mudminu khamrin, yang kedua yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini, yang juga tidak akan masuk surga orang yang candu terhadap minuman keras atau candu mengkonsumsi sesuatu nang memabukkan. Tidak tamek surga ini ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud tidak tamek surga, apakah dasar bujur meelai huang neraka tiap seumuran atau ada harapan bi? Itu jadi rancakam. Hadis-hadis yang seperti itu, ikuan para ulama hantam dosa ya tun, tidak mengeluarkan dari agama kan kalau uluh maihup minuman keras atau bahkan candu minuman keras, tapi ketawa ya bi itu haram, ya aku menggawe itu berdosa, ya aku tun uluh nang arek dosanku, sadar bi nang macam itu deh ada harapan bitame surga, ada harapan, tapi imprasih lo si huang neraka hete sampai dosa kecandu itu na lepah. Seberapa arek ia ama ihop si huang dunia, maka kareh ia akan menerima siksa si huang neraka. Jadi berasiham lepaham dosa kecanduan sesuatu nang memabukkan tun hanyar kareh diangkat Allah Subhanahu wa taala dari neraka menuju surga. Kalau ia macam itu, uluh nang durhaka nak kica. Kalau ia sadar bi gawian gutun ngikuaya durhaka dengan kedua orang tua, dosa besar sih huang agama Allah. Cuman memang tabiat macam itu, bidak awam mengalahkan hawa nafsu ya untuk mendurhakai orang tua. Sadar bi dosa datuh dan ancam main neraka, cuman bidak awam mengendalikan hawa nafsu untuk tidak durhaka. Nang macam itu masih ada harapan tame surga. Tapi kalau seandainya nang dua itu nah, uluh durhaka dengan uluh nang candu sesuatu nang memabukkan, ketika melakukan kedua dosa itu, ketika melakukan dua dosa itu nah, elen dua menganggap halal. Mida nene gikuaya yakutun maihup are-are gi. Mida nene lain dosain gikuaya. Nyebut macam itu. Mida ada yang anggap ya itu dosa besar sih huang agama Allah Subhanahu wa taala, are ancaman dari Rasulullah. Mida yang anggap dosa ini, yang anggap halal bi, yang anggap mida nene yang anggap boleh bi. Maka nang itu dasar bujur selama-lamanya sih huang neraka. Antam ia menghalalkan nang haram, dan itu adalah bagian yang menyebabkan pelakunya menjadi murtad, menghalalkan yang diharamkan Allah. Uluh nang durhaka nak kita menganggap bahwa durhaka dengan umat bapa amida nenek ini, menempeleng bapa amida nenek ini, dianggap amida nenek ini halal bi ya, tidak dosa itu kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yang macam itu kekal si huang neraka. Nah, anda ketahuan deh uluh nang mihop teh insek. Iya, ente menganggap gawi ya halal kah atau menganggap haram bi, cuman tidak kawa melapas ah. Tete antara iya dengan Allah menang ketahuan. Wanita bahanyi insek karena bikin jatuh apa botol apa pang kita. Tekuluk kita. Tete. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam riwayat salasatun qad harramallahu alaihimul jannata mudminul khamri wal 'aqu liwalidayhi wad dayyuthu wa huwa alladhi yuqirru su'a fi ahlihi. Tiga orang ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan atas ketiga-tiganya surga. Ayo, diharamkan surga oleh Allah akan uluh nang telu kungantun. Aweh nang pertama mudminul khamri, pecandu minuman keras. Pecandu sesuatu nang memabukkan. Kecanduan nam. Mida tame surgaen atau Allah haramkan tame surga. Wal aqu liwalidayhi, yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nang andau na, Cak. Dan pemahamannya sama andau, Cak. Allah mengharamkan surga atas tiga orang ini. Dasar bujur-bujur haram mida tahu tame surgaen apabila elen menghalalkan. Menganggap halal gawian dosa tuh. Tapi kalau masih ada rasa bersalah, rasa melakukan dosa, itu masih hindai haramen bagi elen surga, masih ada harapan tame surga. Jadi nang duena sama dengan nang sehadis sebelumnya. Kemudian nang nomor 3 tuh wad dayus. Yang ketiga yang Allah haramkan tame surga ikon Rasulullah dayus. Dayus tun lain gayus. Nang bihin te viral araya. Dayus ini ikon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi yuqirrus su'a fi ahli. Orang yang membiarkan keluarga perempuannya melakukan dosa zina, mida ada cemburuan suangate ya. Hatuwe berarti hatuwe nang menyunian dan mida ada rasa cemburuan sehuang ate ya, bebawi ayah melakukan dosa zina, entah sawe ya kami salah selingkuh dengan ulu hatuwe lain, mida tetahuin nang macam itu ente kemungkinan selingkuhnya dengan bawi lain. Mida tetahuin itu ente dayus area atau anak bawi imbiar abi menanjong dengan ulu hatuwe, maka ganti-ganti hatuwe ya imbiar abi mida tahu mida ada kecemburuan dan sewang ate ya. Anak melakukan zina, sawaya melakukan zina, itu dayus. Itu ngikuan Nabi SAW Allah haramkan baginya surga. Orang yang tidak ada kecemburuan terhadap istrinya dan anak perempuannya. Orang yang membiarkan istri dan anak perempuannya dizinahi oleh orang lain. Itu telu tun beda tame surgaen atau Allah haramkan bagi mereka surga apabila ia menganggap halal, maka kekal selama-lamanya. Apabila masih ada perasaan bahwa ete dosa, maka masih ada harapan. Kemudian nah itu nangan daunah ketika Nabi menyamakan pecandu khamar sama dengan penyembah berhala. Ikhwan al-Imam Az-Zahabi dzukira, disebutkan dalam sebuah riwayat annas sakrana, bahwasanya orang yang mabuk. Uluh nang mabuk mah bida hindai canduen. Pigi sekali maihup lalu tenggeng. Lalu mabuk. Ikhwan beliau disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang yang mabuk la yaqbalullahu minhu hasanatan, tidak akan diterima oleh Allah darinya satu kebaikan pun. Ayo. Mabuk, maihup minuman keras, mainsap lem atau maihup obat-obat terlarang, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya, lalu mabuk, maka ikhwan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan sebuah riwayat tidak diterima oleh Allah darinya kebaikan. Nah itu hadisah rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum hasanatun ila as-sama'i al-'abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi fayad'a yadahu fi aydihim wal mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha hatta yarda 'anha was sakranu hatta yashuwa. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 orang telukungan
la tuqbalu lahum salatun, yang tidak akan pernah diterima salat mereka. Sembahyang amidah ini rimain hi Allah Subhanahu wa taala. Wala turfa'u lahum hasanatun ilas sama, dan tidak pernah terangkat kebaikannya ke langit. Artinya menggawi kebaikan mida dapat pahala, mida ini rimahi Allah Subhanahu wa taala. Maksud terangkat ke langit bahwa kebaikan-kebaikan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telu kungan tuh nih Rasulullah, salatnya tidak diterima, kemudian kebaikannya apapun bentuknya tidak diterima, tidak terangkat ke langit. Bersedekah mida kulihan pahala, kemudian puasa mida berpahala, hindai kebaikan-kebaikan nang lain mida ada pahala, aweh nang telu kungan tena. Nang pertama, al-abdul abiqu hatta yarji'a ila mawalihi fayad'a yadahu fi aidihim, seorang hamba sahaya atau seorang budak nang kabur dari pemilikah. Hadari hamba sahaya itu kan harta bagi pemilikah, kekurang lebih duit empun uluh, cuman iya atun beda ya hantam ya manusia lalu tahu hadari. Namun duit itu kan beda tahu hadarian, kecuali induan hituyul hanya hadari ya. Nah itu nah hamba sahaya tun iya harta empun pemilikah. Kalau iya bahanyi hanyi kabur dari human bos teh, lain pembantuan bae hamba sahaya, lain hamba sahaya tun dengan pembantu si zaman itah teh. Si zaman itah tun midadam hamba sahaya bihin si zaman batu ada hamba sahaya atau budak nang hadari dari human pemilikah. Itu teh mida ini rima ya Allah yang sembahyang. Kalau ia masih hindai buli marah human pemilikah, walau ia sembahyang jungkir balik, walau ia melakukan kebaikan-kebaikan, mida harapan ini rima ya Allah Subhanahu wa taala in kebaikan ya. Sampai yang beraya hatta yarji'a ila mawalihi, sampai dia pulang ke pemiliknya. Fayadha'a yadahu fi aidihim, kemudian ia menyerahan arepa marah pemilikah sampai haluli, sampai ia buli. Namun masih si jalanan bi kabur bi dari bosa dari pemilikah, maka itu biar ia amal seumur hidup mida ini rima ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mida aja si zaman itu. Kemudian yang nomor 2, nang mida ini rima hi Allah yang sembahyang dan kebaikan mida ia angkat hi Allah Subhanahu wa taala marak langit. Wal mar'atu, seorang perempuan, as-sakhitu 'alaiha zaujuha, yang suaminya murka kepada si perempuan itu. Luh bawi nang jadi bebaneam, lalu mahawi banea mida ridha, mahawi banea murka, mahawi banea murka. Kah sebab apa? Kecuali kalau sebab-sebab teh mikeh bane itu menyuhu maksiat, lalu ia tidak patuhen medan neenen biar murka kah bane dan neenen. Tapi kalau bane menyuhu taat, bane menyuhu kebaikan, atau bane membahum melakukan kebaikan, lalu tidak taaten, tidak patuhen sampai bane ya murka, maka uluh bawi nang macam itu dikuar Rasulullah termasuk uluh bawi nang sembahyang mida ini rimah ya Allahin, dan kebaikan ya mida ini rimah ya Allahin. Ayo makanya bebawian nang jadi bebanea melak sampai mahawi banea murka. Hantam uluh nang wajib, uluh nang paling wajib ditaati oleh seorang wanita yang sudah bersuami adalah suaminya. Makanya sampai-sampai Nabi SAW si huang sebuah hadis pigi menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya boleh yaku menyuruh uluh sujud dengan manusia, menyuruh manusia sujud dengan manusia, kalau seandainya boleh kepada Nabi Muhammad, maka yang pertama kali nang inyuhuku adalah uluh bawi atau istri sujud dengan banea kalau boleh. Itu hadis menunjukkan bahwa si uluh bawi itu perempuan itu sawe itu benar-benar harus tunduk patuh dalam taat, baik dalam ketaatan dengan banea. Bahkan ada seorang perempuan pergi menyarang Nabi SAW beinsek hukum ketika perempuan teh hendak bully,
Iinsek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adzatu zaujin anti?" Wahai perempuan, apakah engkau ini memiliki seorang suami? Lalu kikuan uluh bawi teh, "Na'am ya Rasulullah." Inggih wahai Rasulullah, kula meina suami, meina bane. Lalu kikuan Rasulullah, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana engkau dengan suamimu. Maksudnya kahampia keredaan suamimu terhadap ikau. Apakah ia reda dengan ikau atau humbui? Hantamein. Nabi SAW melanjutkan kepada Rasulullah, "Innama huwa jannatuki au naruki." Karena sesungguhnya suamimu itu surga bagimu atau neraka bagimu. Kalau ia rida, maka suamimu akan menjadi surga akanmu. Tapi kalau ia sampai murka, maka menjadi neraka akanmu, kawan Rasulullah SAW. Maka ya kalau sampai murka banea sembahyang amida ini remahi Allah, kemudian amal-amalan yang lain mida diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu elang mida ada amal nang diterima, mida ada pahala berarti kalau mida diterima Allah Subhanahu wa taala kahampi hendak tame surga. Kemudian yang terakhir nang sembahyang mida diterima Allah dan juga kebaikan yang mida terangkat marak langit wasakran uluh nang mabuk hatta yashuwa sampai ia sadar dari mabukah. Uluh mabuk teh mida harapan jabang memang gawe kebaikan. Paling merayo meritahu ya. Telukungan mida nerima ya Allah sembahyang dan kebaikan. Ya mudah-mudahan itah terhindar dari dosa-dosa macam itu. Mudah-mudahan itah selalu diterima kebaikan itah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar dengan kebaikan-kebaikan dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.